Selamat datang di Skoda atau Sekolah Daring. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan CPU scheduling dalam materi sistem operasi komputer. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam video ini, yaitu memperkenalkan apa itu CPU scheduling, kemudian bagaimana multiprogramming, dan apa saja algoritma yang digunakan untuk melakukan penjadwalan atau scheduling untuk CPU itu sendiri. Apakah CPU scheduling itu? CPU scheduling merupakan suatu proses atau suatu upaya untuk melakukan pengaturan atau penjadwalan terhadap proses-proses yang harus dikerjakan oleh komputer. Dan multiprogramming itu adalah suatu upaya untuk memaksimalkan penggunaan CPU dengan cara mengatur alokasi waktu yang digunakan oleh CPU sehingga semua proses itu bisa berjalan sepanjang waktu tanpa waktu idle yang besar. Untuk bisa memahami CPU scheduling, maka kita harus memperhatikan apa yang disebut dengan burst CPU dan burst dari I/O atau burst input dan output. Pertama adalah keberhasilan penjadwalan CPU itu sangat bergantung dari proses yang ada. Artinya adalah jika kita ingin menugaskan CPU itu bekerja untuk mengolah banyak data atau banyak aktivitas, maka sudah harus diketahui bahwasanya itu akan menurunkan performa. Sehingga dikatakan di sini bahwasanya keberhasilan penjadwalan CPU itu sangat bergantung dari sedikit banyaknya atau kuantitas dari proses-proses yang diberikan. Kemudian eksekusi di dalam proses itu sendiri disebut dengan burst. Nah, di dalam konteks CPU scheduling ini ada 2 poin utama yang harus diperhatikan, yaitu adalah CPU burst dengan I/O burst. Nah, CPU burst ini merupakan proses awal, artinya ini adalah inisiasi awal dari satu pekerjaan yang diberikan oleh CPU, kemudian setelah CPU burst ini selesai dilakukan, adalah I/O burst selanjutnya. Nah, proses burst ini akan terus mengulang hingga tiada lagi instruksi yang bisa dikerjakan atau tidak ada lagi informasi atau data yang dikirimkan ke I/O. Sehingga siklus ini sangat mempengaruhi dari performance sistem itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat diagram di sini. Ini adalah sebuah diagram CPU dan I/O burst cycle, di mana terdapat siklus dari pekerjaan CPU dan I/O saling memberikan tugas dan saling memberikan data, berkoordinasi hingga pada akhirnya semua proses itu berhasil dikerjakan. Dan sementara CPU melakukan pekerjaan, maka I/O itu akan melakukan proses menunggu. Kemudian ketika I/O itu sedang melakukan sebuah pekerjaan, maka CPU itu pasti akan melakukan proses yang namanya masuk dalam status idling. Sehingga dalam siklus ini, waktu menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar tidak terlalu lama. Kemudian ada istilah yang kita harus kenal selanjutnya adalah CPU burst cycle. Ini sangat bergantung terhadap siklus yang tadi ditampilkan pada diagram sebelumnya. Artinya adalah keberhasilan pengelolaan CPU burst itu bergantung pada algoritma penjadwalan yang tepat. Dan kita perlu ingat bahwasanya tidak diperkenankan bahwa waktu idle CPU itu terlalu lama, karena ini akan berindikasi kepada tidak produktifnya mesin melakukan tugas yang diberikan. Kemudian bagaimana solusi untuk bisa mengatasi yang disebut dengan tidak produktif, gitu ya? Bagaimana bisa mengatasi CPU idle yang terlalu lama? Maka kita harus melakukan penjadwalan atau melakukan sebuah upaya untuk melakukan irama proses yang tepat agar CPU itu bisa digunakan secara optimal. Nah, secara umum penjadwalan itu dibagi dari 2 tipe, yaitu penjadwalan preemptif dengan penjadwalan non-preemptif. Nah, dari 2 jenis penjadwalan ini, kita harus coba melakukan upaya untuk memikirkan bagaimana penjadwalan itu bisa tepat digunakan pada konteks atau situasi yang sedang berlangsung. Bagaimana cara kerja penjadwalan itu sendiri? Nah, penjadwalan ini dilakukan dengan melihat apakah CPU itu sedang idle atau tidak.
Kemudian secara sistematis kita akan memilih proses apa saja yang akan berada di ready queue untuk dijalankan sehingga CPU itu bisa melakukan tugas dengan baik. Dan kemudian pemilihan ini dilakukan oleh short time scheduler, artinya di dalam proses cycle, di dalam state proses, short time scheduler ini akan mengetahui proses-proses apa saja yang harusnya berjalan, kemudian dia akan melakukan selection, kemudian dia ambil proses tersebut dari memori dan menempatkannya ke CPU sehingga CPU bisa mengolahnya lebih lanjut. Bagaimana penjadwalan ini terjadi? Penjadwalan CPU mungkin akan dijalankan ketika proses dalam keadaan berubah dari running ke waiting state, atau mungkin juga bisa dari running ke ready state, atau berubah juga dari waiting ke ready state, atau mungkin juga terakhir adalah dihentikan. Sehingga untuk bisa memahami kondisi state dari proses ini harus kembali lagi untuk melihat apa saja proses state yang berlaku di dalam sistem operasi. Baik, kita akan coba untuk melakukan pemahaman terhadap jenis algoritma penjadwalan yang pertama atau tipe yang pertama, yaitu preemptive scheduling. Preemptive scheduling ini mempunyai arti bahwa sistem operasi itu mampu untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan, kemudian memberikan ruang kepada proses yang prioritas lebih tinggi untuk bisa berjalan. Sehingga dengan karakteristik preemptive, prioritas itu bisa lebih dilakukan secara fleksibel, secara dinamis. Artinya, jika kita menemukan satu urgensi khusus di mana komputer harus menjalankan satu buah tugas yang dianggap sangat penting, maka tugas itu bisa didahulukan, sementara tugas-tugas yang sedang berjalan atau proses-proses yang sedang berjalan itu bisa dilakukan pemberhentian sementara atau mungkin bisa diterminasi untuk tidak berjalan lagi. Dalam penjadwalan preemptif, satu hal yang bisa dilakukan adalah memungkinkan sistem untuk bisa lebih menjamin bahwa setiap proses mendapatkan sebuah slice waktu operasi. Jadi bisa dikatakan bahwa keuntungan sistem preemptif ini adalah responsif. Dan dua hal yang harus diperhatikan di dalam sistem preemptif ini adalah adanya I/O bound atau durasi proses yang ada di I/O dengan CPU bound, durasi proses yang ada di CPU. Jadi satu lagi I/O bound itu di I/O, kemudian CPU bound itu adanya di CPU. Nah, sehingga penjadwalan preemptif ini itu artinya adalah mekanisme interupsi yang menyela proses yang sedang berjalan dan memaksa sistem untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya. Dan ini adalah satu teknik yang digunakan untuk bisa membuat sistem itu sangat-sangat responsif terhadap pekerjaan yang sifatnya adalah harus dikerjakan saat ini juga. Kemudian ada yang disebut dengan penjadwalan non-preemptif. Ini merupakan kebalikan dari penjadwalan preemptif, di mana penjadwalan non-preemptif ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak diperkenankan untuk melakukan switching dari proses yang sedang berjalan ke proses lain. Bisa dikatakan bahwa proses ini diberikan hak sepenuhnya untuk berjalan dan tidak bisa diinterupsikan. Sehingga dalam karakteristik penjadwalan non-preemptif ini terjadi ketika proses berada di running state sampai waiting state atau kemudian dihentikan. Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap manajemen proses ini? Ya, istilahnya adalah dispatcher. Dispatcher ini merupakan komponen yang terlibat dalam melakukan operasi penjadwalan CPU. Jadi dispatcher ini merupakan modul yang memberikan kontrol kepada CPU terhadap proses-proses yang sudah terjadwal dan apa saja yang harus dilakukan oleh setiap proses tersebut terhadap CPU dan semuanya dilakukan oleh dispatcher. Dispatcher sendiri memiliki fungsi sebagai context switching, yaitu mengganti state sebuah proses, kemudian mengembalikannya untuk menghindari monopoli CPU time. Artinya adalah setiap proses itu harus patuh terhadap dispatcher dan tidak boleh berjalan selagi dispatcher tidak memilihnya untuk berjalan. Artinya dia sangat memiliki kekuasaan tertinggi untuk dipatuhi. Kemudian juga dispatcher memiliki fungsi untuk switching dari user mode to kernel mode dan kemudian bisa melompati dari satu bagian program user untuk mengulang program ke bagian yang lainnya. Itu adalah fungsi dispatcher.
Dan berbicara tentang dispatcher, maka ada satu karakteristik yang harus diperhatikan juga dari dispatcher adalah dispatch latency. Dispatch latency ini adalah waktu yang diperlukan dispatcher untuk menghentikan satu proses dan memulai proses yang lain. Karena bagaimanapun di dalam sistem operasi akan ada banyak ribuan jutaan proses yang sedang berjalan, kemudian untuk memberhentikan dan menjalankan, kemudian mengizinkan yang lain berjalan atau memberhentikannya kembali, itu membutuhkan waktu yang cukup besar, sehingga kita harus benar-benar perhatian terhadap dispatch latency ini, dan tidak diharapkan bahwa dispatch latency ini akan menimbulkan perlambatan performa sistem. Kemudian, apa saja kriteria penjadwalan? Pertama, yang harus diperhatikan adalah CPU utilization. Membuat CPU sesibuk mungkin, artinya ketika CPU itu sangat sibuk, itu adalah kondisi yang diharapkan. Dan kondisi yang tidak boleh terjadi adalah CPU terlalu banyak menganggur atau idle. Yang kedua adalah throughput, yaitu proses persatuan waktu yang bisa dihasilkan. Yang ketiga adalah turnaround time, yaitu durasi proses yang dihitung semenjak proses itu disubmit hingga dia selesai. Kemudian waiting time adalah waktu tunggu untuk bisa mendapat giliran dikerjakan. Kemudian response time adalah indikator performa pada real time system. Fairness adalah keadilan terhadap kendali prioritas penggunaan CPU. Dan satu lagi adalah efisiensi, meminimalisir terjadinya overhead. Baik, sekian dulu video penjelasan mengenai CPU scheduling. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Terima kasih.